Bila kalian menekan video ini, maka kalian akan mengetahui semua alur cerita dari film ini. So, videonya dimulai. Film ini bersetting pada tahun 1999, sama seperti tanggal rilis dari filmnya. Mengisahkan tentang seorang pria yang kedepannya akan terus kita panggil sebagai si narator, yang diceritakan sudah tidak pernah tidur selama 6 bulan, atau tidak lain dan tidak bukan mengidap insomnia. Faktor utama si narator tidak bisa tidur karena dia terus-terusan memikirkan tentang makna kehidupan yang dia jalani selama ini. Selain bekerja sebagai peliput berita, si narator juga sering menghabiskan uangnya untuk dua hal, yakni untuk berbelanja minuman di Starbucks atau berbelanja perabotan rumah tangga di IKEA. Tapi semua hal itu tidak kunjung membuat insomnianya berhenti atau sembuh. Bahkan dokter tidak mau memberikan obat pada si narator karena memang tidak ada obatnya. Satu-satunya obat yang dibutuhkan si narator adalah tidur dengan alami dan juga nyenyak tentunya. Si narator kemudian mengikuti suatu klub sport kanker penis, walaupun dia masih memiliki penis. Di klub itu, ia bertemu dengan Bob, seorang pria berbadan besar yang memiliki payudara sebagai ganti karena penisnya sudah diangkat. Dalam sesi saling berpelukan, si narator berpelukan dengan Bob, dan di titik itu, si narator mengeluarkan seluruh emosinya dan menangis sejadi-jadinya. Sejak saat itu, si narator mulai mengikuti banyak klub sport yang ada di kota. Bisa dikatakan waktu malamnya dihabiskan untuk mengikuti klub sport yang ada di kota. Hingga tiba-tiba, seorang wanita muncul dan kembali menghancurkan hidup si narator. Wanita itu bernama Marla. Marla juga banyak mendatangi klub sport sama seperti yang dilakukan oleh si narator. Bahkan Marla juga mendatangi klub sport kanker penis. Padahal jelas-jelas klub sport itu diperuntukkan untuk pria yang memiliki atau yang tidak memiliki penis. Dan Marla juga merokok di klub sport kanker. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya Marla, akhirnya si narator mendatangi Marla dan menyuruh Marla untuk tidak pernah mendatangi klub sport lagi. Dan tentu saja Marla membangkang. Si narator akhirnya memutuskan untuk membagi waktu saja. Si narator datang ke klub sport selama 3 hari dan 3 hari lainnya Marla yang masuk. Setelah hari itu, si narator mendapatkan pekerjaan yang sangat banyak. Si narator sering berpergian ke luar kota untuk meliput berita, hingga menyebabkan ia kekurangan tidur dan linglung sendiri. Si narator bahkan berharap semoga ia mati saja deh, kecelakaan pesawat atau sejenisnya, agar ia tak perlu hidup lagi dalam kelinglungan. Si narator lalu terbangun dan mendapati ia duduk bersebelahan dengan seorang pria misterius dengan pakaian nyentrik dan aneh aja gitu. Pria itu bernama Tyler Durden, si penjual sabun. Si narator tertarik pada Tyler karena ia terkesan tidak memiliki batasan dalam menjalani hidup. Bahkan ketika Tyler turun dari pesawat, ia langsung mencuri mobilnya orang gitu. Kayak nggak punya dosa. Si narator lalu kembali ke gedung apartemennya dan mendapati apartemennya meledak dan hancur semua deh perabotan-perabotan IKEA yang sudah dia koleksi. Karena tidak memiliki tempat tinggal lagi, si narator kemudian menelpon Tyler, dan Tyler mengajak si narator ke bar dan menasihati si narator agar legowo dan ikhlas dengan apartemennya. Tyler lalu mengajak si narator untuk ikut dan tinggal dengannya, tapi sebelum itu, si narator harus berkelahi dulu dengan Tyler. Thor dan Tyler berkelahi dengan sengit hingga kedua-duanya bonyok. Si narator kemudian mengetahui lebih banyak tentang Tyler, bahwa selain menjual sabun, Tyler juga bekerja sebagai tukang gonta-ganti roll film di bioskop. Hal itu dilakukannya agar ia bisa menyelipkan konten pornografi di film anak. Tyler juga bekerja sebagai pramusaji di sebuah hotel hanya untuk mengencingi kuah makanannya. Tyler kemudian mengajak si narator ke rumahnya yang lebih bisa dikatakan sebagai rumah hantu mungkin, karena semua hal yang ada di rumah itu hampir tidak bisa dipakai. Mungkin bisa dipakai, tapi dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dinding jamuran, atap bocor, ruang bawah tanah kebanjiran, dan lain sebagainya. Si narator kini menghabiskan waktu malamnya untuk berkelahi dengan Tyler dan tidak pernah mendatangi klub sport lagi. Perkelahian yang sering dilakukan si narator dan Tyler kemudian menarik perhatian orang-orang. Orang-orang mulai banyak bergabung dalam perkelahian itu hanya untuk sekedar bersenang-senang dan melepas beban yang ada di pikiran mereka. Dan tidak butuh waktu lama, ajang perkelahian itu kini berubah menjadi sebuah klub yang diberi nama Fight Club. Markas Fight Club ada di basement bar, tempat Tyler mengajak si narator minum sebelumnya. Dalam Fight Club, ada peraturan yang harus mereka taati, yakni
Dan makin hari, Fight Club makin digemari dan jumlah anggotanya pun terus bertambah. Banyak orang yang bergabung ke Fight Club untuk terbebas dari tekanan dalam pekerjaan dan kehidupannya. Begitu pula dengan si narator. Suatu hari, si narator mendapatkan telepon dari Marla. Katanya Marla ingin bunuh diri dan Marla ingin si narator menyelamatkannya. Tapi tentu saja si narator tidak percaya hal itu. Kebetulan Tyler mendengar percakapan antara si narator dan Marla. Tyler yang kemudian percaya dengan perkataan Marla lalu mendatangi apartemennya Marla dan kemudian membawa Marla ke rumahnya. Dan cerita berikutnya adalah untuk tetap membuat Marla terjaga dan agar dia tidak mati, Tyler dan Marla pun melakukan seks. Marla kemudian sering mendatangi rumahnya Tyler untuk bersetubuh dengan Tyler yang hal itu sangat mengganggu si narator tentunya karena suara bising yang mereka buat saat bersetubuh dan kemudian berimbas pada pekerjaannya si narator. Si narator lalu disuruh mengambil cuti saja hingga si narator kembali ke kondisi terbaiknya. Suatu hari, si narator mendapatkan telepon dari kepolisian yang menyelidiki ledakan di apartemennya. Bahwa rupanya ledakan di apartemennya si narator dipicu oleh ledakan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi si narator mengaku tidak memiliki musuh. Tyler lalu menghibur si narator dengan mengajaknya membuat sabun dari lemak-lemak yang telah dibuang. Tyler menunjukkan bagaimana caranya membuat sabun yang baik dan benar. Tapi tiba-tiba, Tyler melukai tangannya si narator dan menyuruh si narator untuk kembali melawan rasa sakitnya dan mengikhlaskannya. Si narator melakukannya, walaupun dengan terus menahan rasa sakit tentunya. Suatu malam, si narator bertemu dengan Bob, kawan lamanya dulu di klub sport penis. Bob memberitahu bahwa kini ia bergabung dengan Fight Club, sama seperti si narator. Mereka tidak pernah bertemu karena mereka hadir di hari yang lain. Bob setiap hari Selasa dan hari Kamis, sementara si narator setiap hari Sabtu. Malam ini mereka sama-sama pergi ke Fight Club, tapi malam itu mereka ketahuan oleh si pemilik bar. Si pemilik bar yang bernama Lau itu menyuruh Tyler dan lainnya bubar, tapi Tyler tidak mau. Tyler justru balik menantang si Lau ini. Lau pun maju dan terus memukul Tyler. Tyler tidak melawan dan terus membiarkan dirinya dipukuli oleh Lau. Ketika sudah yakin akan menang, tiba-tiba Tyler mencekik kerah bajunya Lau dan memaksa Lau berjanji untuk memperbolehkan Fight Club menggunakan basement dari barnya lagi. Lau yang terdesak akhirnya setuju dan mengizinkan hal itu. Setelah Lau pergi, Tyler memberikan tugas pada setiap anggota Fight Club untuk mengajak setiap orang yang ditemuinya berkelahi. Tapi tugas itu bukanlah perkara mudah loh, sebab orang normal pada umumnya akan berusaha untuk menghindar dari perkelahian. Si narator juga menerima tugas yang sama dari Tyler dan ia ingin berkelahi dengan bosnya. Si narator bahkan mengancam bosnya itu, tapi bosnya tetap menolak untuk berkelahi dan justru memecat si narator. Si narator akhirnya menyerang dirinya sendiri seakan-akan ia dipukuli oleh bosnya. Si narator pun terluka dan ia memaksa bosnya untuk tidak jadi memecatnya. Bosnya itu pun terpaksa tidak jadi memecat si narator. Fight Club kini makin menggila. Setiap malamnya, Tyler memberikan PR yang sangat gila kepada setiap anggotanya. Mulai dari menghancurkan antena apartemen, menghancurkan Apple Shop, dan memecahkan kaca mobil orang. Hal lain yang dilakukan Tyler adalah mengancam seorang penjaga toko kelontong dengan pistol kosong dan menyuruh si penjaga toko itu untuk fokus dengan kuliahnya dan tidak bermain-main lagi. Hal itu dilakukan Tyler untuk membuat negara ini dan kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Karena Fight Club kini makin besar, banyak anggotanya yang ingin ikut tinggal bersama Tyler dan si narator di rumah hantu mereka. Hal itu agar mereka bisa mendapatkan pengalaman dan arti kehidupan langsung dari Tyler. Tapi Tyler tidak mau mentah-mentah menerima mereka. Mereka yang mau bergabung dengan Tyler harus menyatakan sikapnya dengan berdiri di depan rumahnya Tyler terus-menerus selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum. Dan rupanya jumlah orang yang mau melakukan itu tidaklah sedikit. Ketika anggota inti sudah mulai bertambah, Tyler pun mulai melaksanakan misi utamanya, yakni Proyek Mayhem. Proyek ini untuk menghancurkan kedikdayaan para penguasa. Mereka mulai dengan melakukan teror pada masyarakat, salah satunya dengan meledakkan 2 buah apartemen dan menggambar emotikon senyum di gedung apartemen itu. Si narator merasa dikucilkan karena Tyler tidak memberitahu detail Proyek Mayhem padanya. Proyek Mayhem terus berlanjut dan kini mereka mengincar komisaris polisi di suatu pesta yang berencana menghentikan Proyek Mayhem dengan mengeluarkan proyek lain, yakni Proyek Hope. Tyler menyerang komisaris polisi saat si komisaris polisi hendak buang air kecil. Tyler mengancam akan merobek buah zakar komisaris kalau ia tidak mau menghentikan Proyek Hope. Si komisaris pun setuju dan akan membatalkan Proyek Hope. Saat itu, si narator mulai merasa benar-benar dikucilkan. Tyler kini lebih menyukai anggota lain yang bernama Angleface dibandingkan si narator.
Si narator kemudian menantang Angel Face bertarung di Fight Club, dan tentu saja si narator menghabisi Angel Face tanpa ampun, dan nyaris membuat Angel Face terbunuh. Tyler kecewa dengan apa yang dilakukan si narator. Tyler lalu mengajak si narator mengemudi bersamanya ditemani 2 orang pengawal. Di mobil, Tyler dan si narator bertengkar karena Tyler sudah tidak pernah melibatkan ia dalam hal apapun lagi. Tyler ingin memberi pelajaran pada si narator. Tyler lalu melepas kemudinya dan meningkatkan laju mobilnya. Ia mengatakan bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Akhirnya mereka menabrak mobil yang mogok di pinggir jalan dan masuk ke jurang. Beruntung mereka semua berhasil keluar dengan selamat. Si narator kemudian terbangun di rumahnya Tyler dan mendapati bahwa rumah itu kini penuh dengan banyak sekali anggota Fight Club yang kini bergabung dalam proyek Mayhem. Si narator kemudian menanyakan lokasi Tyler pada Angel Face, tapi Angel Face tidak mau mengatakannya, sebab peraturan dari proyek Mayhem adalah si narator lalu keluar rumah dan mendapati Marla yang sedang berkunjung. Marla juga menanyakan lokasi Tyler dan si narator menjawab bahwa Tyler sudah pergi dengan menggunakan nada tinggi. Marla yang sudah muak lalu pergi dari hadapannya si narator. Beberapa waktu kemudian, beberapa orang datang dan membawa mayat seorang pria yang rupanya mayat itu adalah mayatnya Bob. Bob tewas terbunuh setelah ditembak oleh polisi saat beraksi menghancurkan kedai kopi. Si narator sudah muak dengan hal ini. Si narator ingin bertemu dengan Tyler. Ia lalu mencari riwayat penerbangannya Tyler dan kemudian pergi berkeliling Amerika hanya untuk mencari Tyler. Dan di setiap kota yang si narator datangi, rupanya sudah ada Fight Club yang berdiri di sana yang digagas langsung oleh Tyler. Di satu titik, si narator berkunjung ke suatu restoran dan bertemu dengan seorang pelayan yang lehernya patah. Si pelayan ini mengatakan bahwa si narator lah yang membuat leher si pelayan ini patah minggu lalu. Si narator shock karena ia merasa baru pertama kali lo datang ke restoran ini. Si narator lalu kembali ke kamarnya dan menelpon Marla untuk mengetahui apakah mereka pernah melakukan seks sebelumnya atau tidak. Dan jawabannya adalah iya. Di detik itu juga, si narator akhirnya mengetahui bahwa dirinya adalah Tyler Durden. Dan Tyler Durden yang gagah berani hanyalah hasil dari imajinasinya saja. Tyler imajinasi lalu muncul di hadapannya Tyler asli. Mulai dari sekarang kita sebut si narator dengan Tyler asli ya. Dan menceritakan semuanya bahwa orang yang membuat Fight Club adalah Tyler asli, dan yang menjadi pemimpin proyek Mayhem juga ada Tyler asli. Tyler asli yang shock langsung pingsan tentunya. Ketika siuman, ia lalu bergegas kembali ke markas proyek Mayhem, tapi ia tidak mendapati seorang pun di sana. Tyler asli langsung menghubungi polisi untuk memberitahukan rencana yang akan dilakukan proyek Mayhem. Tyler asli lalu pergi menemui Marla dan meminta Marla untuk pergi dari kota karena anggota proyek Mayhem sedang mengincar Marla dan hendak membunuh Marla karena dianggap menjadi penghambat bagi Tyler. Tyler asli juga mendatangi kantor polisi untuk minta ditangkap karena ia sudah banyak melakukan tindak kriminal. Tyler asli akhirnya diinterogasi dan menjelaskan semua hal rinci yang ia tahu tentang proyek Mayhem, termasuk rencana besar mereka yang akan menghancurkan perusahaan kartu kredit yang selama ini menyengsarakan masyarakat. Tapi rupanya, para detektif yang menginterogasi Tyler asli adalah anggota proyek Mayhem yang menyamar. Mereka langsung menangkap Tyler dan hendak memotong buah zakarnya, karena Tyler imajinasi menyuruh hal itu bila saja Tyler asli hendak melaporkan proyek Mayhem pada polisi. Tyler asli melawan dengan mengambil pistol salah seorang dari mereka dan kemudian melarikan diri. Tyler asli segera pergi ke perusahaan kartu kredit dan hendak mematikan bom yang akan menghancurkan perusahaan itu. Tapi tiba-tiba, Tyler imajinasi datang dan hendak menggagalkan rencana Tyler asli dengan kalimat-kalimatnya. Tyler asli sudah tidak peduli lagi dan berhasil mematikan bom yang ada di perusahaan kredit. Tyler imajinasi yang sudah muak akhirnya maju dan menyerang Tyler asli. Tyler asli dan Tyler imajinasi pun berkelahi, yang kalau ditangkap oleh CCTV, Tyler asli seakan-akan bertarung dengan angin. Tyler asli lalu dibawa ke suatu gedung yang akan dijadikan tempat untuk menyaksikan seluruh bom yang akan menghancurkan berbagai perusahaan keuangan besar di dunia. Di situ, Tyler imajinasi mengancam Tyler asli agar tidak melakukan hal bodoh lagi. Tapi Tyler asli sudah tidak mau lagi mendengarkan apapun dari Tyler imajinasi. Tyler asli lalu menodongkan pistol ke mulutnya sendiri dan menembak dirinya sendiri. Efek tembakan itu juga berpengaruh pada Tyler imajinasi, dan Tyler imajinasi pun terbunuh. Tyler asli yang terluka parah berusaha tetap berdiri. Tak lama berselang, beberapa anggota proyek Mayhem datang dengan membawa Marla bersamanya. Tyler menyuruh semua anggota Mayhem pergi dan meninggalkan dirinya bersama Marla.
Di masa kritisnya itu, Tyler menyatakan perasaannya pada Marla. Kemudian perusahaan-perusahaan besar itu meledak dan runtuh seketika. Tyler dan Marla hanya bisa menonton ledakan itu dengan saling berpegangan tangan. Romantis. Videonya selesai.